Halo teman-teman, kita sekarang lagi di UPT Pertanian Agribisnis Puspa Lebo. Kalau kalian mau ke sini, silakan kunjungi di Jalan Raya Lebo, Kabupaten Sidoarjo. Yuk, kita ikuti apa aja yang kita dapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Pemilihan Tanaman golongan C1. Jadi di sini kami berada di kebun melon. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Elusa Siswadi dengan NPM akhir 099. Nama saya Om Datu Hamidah Fatma Ardin dengan NPM akhir 090. Nama saya Ninta Widya Saputri dengan NPM akhir 094. Nama saya Rindu Nur Alif Venas Putri dengan NPM akhir 33. Nama saya Zaki Jibran Karullah dengan NPM akhir 081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan wawancara dengan Bapak siapa? Bapak Aldo. Oke, Bapak Aldo. Ini adalah tanaman melon. Kita akan mulai wawancara dari pertama. Varietas tanaman apa yang ditanam? Di sini untuk saat musim tanam kali ini itu ada 3 varietas. Yang pertama Intanon, yang kedua Golden Langkawi, yang ketiga Pear Lady. Itu semua berarti di satu lahan ini ada 3 varietas. Ada 3 varietas. Itu dibagi secara merata. Bukan dibagi secara merata, tapi dibagi sesuai dengan blok atau petak-petak. Di sini itu ada blok-blok. Kemudian alasan Bapak memilih varietas tersebut, memilih 3 varietas tersebut. Nah, ketiga varietas itu adalah varietas unggulan kita. Itu menurut analisa kita itu adalah varietas melon yang unggulan. Varietas unggulan ini tuh berdasarkan buahnya atau berdasarkan ekonominya atau berdasarkan dia tumbuhnya? Berdasarkan dengan peminatnya konsumen. Peminatnya konsumen itu tinggi Di 3 varietas di tersebut. 3 varietas tersebut. Kemudian apakah 3 varietas ini berbeda dengan varietas sebelumnya? Untuk sekian luasnya lahan ini kita tidak mungkin itu menggunakan 1 atau 2 varietas. Kalau kita menggunakan hanya 1 atau 2 varietas, itu nanti daya tariknya pembeli itu kurang beraneka. Nah, letaknya nanti di sana. Berarti sebelumnya tidak varietasnya berbeda atau Yang dari dulu itu varietasnya ini Golden Langkawi. Golden Langkawi, terus ketambahan dari Intanon sama Pear Lady. Tuh. kemudian lama mengusahakan tanaman yang dipilih? Maksudnya Seperti ini. Tanaman ini tuh tumbuh itu berapa jangkanya? mulai dari tanam sampai panen. Nggih, Apa seperti itu pertanyaannya? nggih. Nah, untuk tanam sampai panen itu rata-rata tanaman kita itu hanya 60 hari. Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Ya. Setelah itu dapat dipanen. Setelah itu bisa kita panen, cuman setelah 60 hari itu kita tidak bisa panen serentak. Kita harus seleksi panennya itu karena kita panen di sini itu bukan menggunakan obat atau etrel. Jadi yang kita panen itu benar-benar tua pohon atau masa pohon. Berbeda dengan petani di luar. Kalau petani di luar itu secara panennya itu serentak. Karena kenapa? Di sana menggunakan obat. Kalau sekarang diobat, besok semuanya 100% bisa dipanen. Kalau di sini
tanpa menggunakan obat-obatan untuk mematangkan buah. Berarti masak pohon. Masak pohon tuh. Kemudian hasil produksi sekali panennya Pak berapa untuk penjualannya? Nah, karena di sini untuk penjualan itu bukan wewenang saya. Jadi tanggung jawab saya itu hanya merawat dan memaksimalkan hasil panen. Oke, kalau seperti itu, ini sekali panen itu dapatnya berapa Pak? Maksudnya berapa kilogram? Nah, di sini itu ada yang namanya pemasaran. Nah, maka dari itu setelah panen saya limpahkan ke pemasaran. Jadi untuk mengetahui notase atau hasil akhir panen itu di pemasaran. Kemudian untuk seluruh ketika udah siap dipanen ya Pak, berapa persen buah ini tuh bagus dan berapa persen enggak? Nah, itu dilihat dari berapa kali lahan yang kita tanami. Berarti lahannya berpengaruh. Lahannya sangat berpengaruh. Misalkan contoh di depan kalian di sebelah barat itu kan sudah kosong, berupa hamparan, kelihatan tanah. Nah, artinya di sana kita sudah menyiapkan atau persiapan membuat gulutan yang baru. Jadi nanti di sana rata-rata yang saya alami itu kalau lahannya itu baru kita buat, baru kita tanam, itu hampir 100% hasil dari panen. Kemudian kendalanya dalam menanam 3 varietas ini apa Pak? Apakah kendala 3 varietas ini sama? Apakah berbeda? Nah, di kendala kita itu cuman ini untuk dari serangan sih pasti. Cuman banyaknya serangan itu tergantung dari berapa kali kita tanam. Kalau kita baru pertama kali olah tanah, itu hama dan penyakit itu masih jarang. Berarti banyak-banyaknya itu pada saat apa Pak? Banyaknya serangan itu ketika kita tanam 3-4 kalinya. Terus untuk mengatasi hal tersebut itu apa yang dilakukan? Nah, pengendaliannya yang jelas kita menggunakan fumigasi. Fumigasi itu mengsterilkan lahan. Nah, artinya setelah semua tanaman kita bongkar, daun-daun semuanya kita keluarkan, baru kita semprot. Itu namanya fumigasi. Kita penyemprotan tanpa ada tanaman. Nah, kita sterilkan. Nah, setelah itu baru kita biarkan sekitar 2 minggu. Nggak ada tanaman sama sekali di dalam greenhouse selama itu 2 minggu. Nah, setelah itu baru kita tanam ulang tanpa olah lahan. Jadi untuk mengurangi hama dan penyakit, solusinya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Oh, berarti difumigasi terlebih dahulu, kemudian didiamkan selama seminggu, baru 2 minggu. Oh, 2 minggu Ya. baru ditanam. Baru ditanam kembali. Tanpa dipengolah lagi. Tanpa diolah kembali. Baik, itu pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih, cukup sekian. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nama saya Amira Hidayani, di sini sebagai penyanyi pertanian. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk hasil panen sekali panen Untuk sekali panen itu bisa dapat 5,9 ton. itu harganya kira-kira Untuk harga itu kita ada 3 grade ya Dek. Itu sesuai dengan kualitas dan bentuk buah. Untuk yang grade A itu harga per kilo itu 10.000.
itu sekitar 15.000, sedangkan grade C itu 10.000. Untuk melon yang akan dijual itu memenuhi kriteria kayak Ini yang dipilih dari rupiah seperti apa? Ini yang dimaksud itu ciri-ciri yang siap untuk dijual. Nah, yang pertama itu harus sudah panen. Sudah waktunya panen itu salah satu cirinya warna kuningnya itu merata. Warna kuning pada merata, kemudian tidak ada cacat secara fisik. Dan selain itu juga tangkai buahnya, kalau tangkai buah itu kan yang bentuk T, nah seperti itu gambarnya. Nah itu kalau daun benderanya itu sudah kering, itu berarti sudah panen, sudah bisa dipetik dan dijual. Terus untuk buah yang nggak dijual itu di kemana? Untuk buah yang tidak dijual itu biasanya diolah oleh anak-anak di sini, anak magang. Seperti Dek Rindu contohnya itu kan sudah pernah makan di sini ya. Jadi sudah tahu deh ya, salah satu contoh penanganan pasca panennya. Untuk yang tidak, Tadi kan dijelaskan ya, bahwasanya per buah itu kan berbeda-beda. Ada yang 10.000, 15.000. Nah, kalau secara keseluruhan itu berarti totalnya itu pendapatannya berapa? total pendapatan perkiraan yang grade A itu 55% dari hasil penjualan, dan grade B itu sekitar 35%. Nah sisanya itu berada baru grade C. Grade C itu sedikit ya, nanti silakan hitung sendiri. Kemudian dari keseluruhan panen itu banyak yang untuk dijualkan itu berapa persen dibandingkan dengan buah-buah yang tidak layak untuk dipasarkan? Oh itu paling tidak layak sekitar 5%-an nanti. Nah, sisanya itu layak dijual. Berarti banyak Itu lebih banyak yang dijual. Yang tidak dijual itu kan bisa jadi karena ada serangan OPT, akhirnya ada kecacatan fisik sedikit. Nah itu yang tidak dijual. Itu saja pertanyaannya Bu, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Berarti 24. Ujungnya gini. Iya Pak sih. Gitu. iya.
180 tambah. Berapa? Ya. 180 tambah 24. 204. Baik, untuk perkembangbiakan melon di sini itu menggunakan perkembangbiakan generatif, yaitu menggunakan biji. Nah, untuk bijinya itu di sini tuh beli di pabrik untuk benih-benih unggul seperti ini, benih melon golden langkawi. Nah, sebelum ditanam di sini, benih tadi itu sebelumnya disemai di tempat kesemaian sampai umur 1 minggu, sampai ada keluar 2 daun lembaga, baru siap untuk dipindah tanam ke bedengan yang besar. Setelah dipindah tanam ke sini pada minggu kedua maupun ketiga biasanya itu udah keluar seperti bunga jantan dan bunga betinanya. Jadi setiap pohon ini biasanya ada bunga jantan dan bunga betinanya. Nah, untuk menjadikan cikal bakal buah tadi itu kita mengawinkan kedua bunga tadi. Karena di sini tidak ada bunganya, jadi saya kurang bisa untuk mencocokkan. Tapi ini ada ada bunga betina, tapi tidak berhasil menjadi buah. Karena yang dibuahkan itu yang di bawah. Seperti itu. Jadi nanti setelah 60 hari setelah tanam di bedengan besar, melonnya biasanya akan siap untuk panen. Sudah, terima kasih. Jadi ini untuk cikal bakal bunga betina dan ini untuk bunga jantannya. Seperti itu, guys. Cukup sekian perjalanan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.